Di sini tertulisnya Hawa nih, lihat nih. Kalian perhatikan ini dalam bahasa Ibraninya nih. Nih, Kejadian 3 nomor 20 nih. Perhatikan nih. Hawa ini bacaannya ini. Hawa ini bacaannya nih. Di sini memang dituliskan terjemahnya Hawa, tapi ini huruf apa nih? Huruf khet ini. Khet. Khet. Waf dan he. Khafah. Khafah. Itu loh. Kalian tuh nggak tahu malu ngambil istilah Hawa dalam istilah Islam. Sok-sok pula nanya sama kami di mana kata Hawa di Al-Quran. Kami tahu nama Hawa di hadis. Kalian itu ada Zui, Khafa. Dalam Septuaginta Zui. Dalam teks Mesora Khafa. Dalam kitab Perjanjian Baru Yoah. Tak siapa nama F juga, If juga. Suka-suka nenek moyang kalian aja ganti nama orang ya. Suka-suka nama nenek moyang kalian aja ganti-ganti nama orang. Tak siapa nama aslinya bini Adam. Siapa nama istri Adam itu sebenarnya lama-lama. Ya Putra, silakan naik. Kalian naik ke sini tuh tahu diri gitu ya. Sudah diizinkan bertanya, bukan diizinkan memerintah saya kalian di sini. Halo, siang Uni. Ya, siang Putra. Putra muslim non muslim? Non muslim. Ya, silakan. Mau bertanya tentang Adam. Tema ini harus selesai. Satu hari ini saya mau membela kehormatan Adam. Iya. Saya mau kalau ada orang Kristen mampu membuktikan Adam berdosa, Adam dikutuk berdosa, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak bisa membantah, berarti boleh pindah ke tema lainnya. Dan kalian bertanya saja, karena kalau kalian menjelaskan, saya khawatir kalian malu nanti. Karena saya belajar kitab kalian. Silakan, Putra. Iya, saya mau tanya ini tentang Adam. Kan tadi kenapa? kata Uni Rifa kan di Al-Quran itu nggak dijelaskan istrinya Adam. Bukan tidak dijelaskan. Bukan ada, kalau dijelaskan ada. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal. Itu penjelasan tentang pasangannya itu. Tapi tidak disebutkan namanya Hawa. Iya, Karena maksud secara saya. esensi Adam itu punya istri, mau dipanggil ibunya manusia kek, dipanggil pasangan Adam kek, tetap esensinya dia ada. Ya. Tapi kenapa namanya tidak disebutkan? Karena kami diberitakan namanya dalam riwayat hadis, makanya kami tahu namanya Hawa. Ya, Iya. dalam riwayat hadis. Begitu. Iya, kan di Al-Quran nggak disebutkan istrinya Adam namanya siapa. Kan Iya, dijelaskan betul. di hadis, yaitu Hawa. Nah, di hadis ini bisa didapatkan nama Hawa itu dari mana, Uni? Hadis itu semua perkataan dan perbuatan Nabi yang yang diwahyukan oleh Allah. Dasarnya ada. Karena setiap perkataan Nabi tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan dari wahyu dari Allah. Karena Nabi itu membawa wahyu. Semua perucapan di Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan atas pemberitahuan dari Allah Azza wa Jal. Begitu. Jadi yang menjelaskan istrinya Adam itu Nabi Muhammad ya? Oh iya, kan hadis itu dari Nabi Muhammad. Oke, oke. Nah, kalau saya tanya balik ke kamu, boleh nggak pertanyaan yang sama? Boleh, boleh. Kalian tahu nama Adam dan Hawa itu dari mana? Dari kitab suci kami. Di mana tertulis coba? Iya, kan benar kata Uni, di Alkitab Indonesia kan banyak menyerap kata-kata dari Arab gitu. Tapi kan Oh, sebenarnya berarti kan, kalian tahu dari Nabi Muhammad kalau gitu. bukan, tapi kan ibaratnya dari Hawa bahasa. itu kan dari Nabi Muhammad yang ngajarin, dari orang Arab. Berarti kalian tahu dari orang Arab kalau gitu. Kalau istri Adam namanya Hawa. Berarti kalian tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi kalian percaya dengan informasi yang dia katakan. Kan lucu. Enggak kan, dari awalnya kan Alkitab yang masuk. Harusnya ke kalian dalam. katakan nama istri Hawa, nama istri. Ya udah kalau gitu di Alkitab kalian aja bawa pakai bahasa Yunani itu Yoah sama Zui itu. Kenapa nggak panggil Iya. Zui aja namanya Adam? Kan Pakailah permasalahannya Zui, Alkitab yang jangan pakai dibawa kata ke Allah, pakai Indonesia kata ini Theos. kan yang diterjemahkan sama Harus orang percaya Islam. diri dengan bahasa kitab suci sendiri. Iya, Uni. Kan masalahnya kan Alkitab
Coba tunjukkan data kepada saya. Pertama sekali kitab kalian diterjemahkan orang Islam, itu tunjukkan datanya secara jelas ke saya. Duh, ini orang-orang kalau bicara kok. Jurnal ilmiahnya, karya ilmiahnya, atau buku yang ada ISBN-nya, tunjukkan ke saya. Ini informasi sejarah soalnya, cepat. Aduh, lama-lama kalian kok begini parah. Saya lagi di luar ini Uni. Jangan bicarakan sesuatu yang kau itu tahu hanya dari isu. Ya, kalau kau sebarkan informasi yang kau tidak cross check kebenarannya, datanya nggak ada, itu namanya kau sebarkan hoax. Jangan berhenti menyebarkan hoax. Nanti kena undang-undang ITE. Oh ini boleh bertanya lagi seputaran Adam? Ya, silakan. Jangan beri informasi yang tidak jelas ya di sini ya. Informasi di sini berdata. Silakan. Iya. Kan menurut di Al-Quran kan Adam itu diciptakan di surga. Nah, pada saat dia mau digoda iblis untuk memakan buah itu, nah jatuhlah mereka ke dalam dosa. Maka Allah membuang. Yang bilang Adam berdosa itu siapa sih? Ini kan saya sudah bikin judulnya Adam tidak berdosa. Tanda seru. Pada awalnya dia berdosa, tapi pada saat Allah memaafkannya. Yang bilang Adam berdosa sejak semula pada awalnya ketika salah. Allah cuma berkata wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, jangan kau dekati pohon ini nanti kau zolim. Dia zolim. Tapi apakah semua kezoliman itu berimplikasi kepada dosa? Itu Allah yang kasih dosa atau tidaknya. Kalau aturannya ada, lalu dilanggar, lalu ternyata implikasinya kepada dosa, harus jelas pernyataannya loh. Apakah ada dalam Al-Quran dikatakan Adam berdosa dan di kitab Anda sendiri ada Adam berdosa? Nggak ada. Adam melanggar untuk pertama kali. Nggak ada ceritanya. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada lah. Saya nggak. Aduh, bahaya ini kalau kayak gini terus kita ini lah. Berarti ngomong itu pakai dasar lah. Zolim itu belum bisa dikatakan dosa ya? Tidak semua kesalahan itu dosa. Contoh, saya zolim ketika saya lagi tiba-tiba saya minum. Apakah saya berdosa? Ya tidak, karena saya lupa. Karena saya tidak sadar saya lagi puasa. Khilaf namanya. Ya, lalai namanya itu. Dan dosa Adam itu namanya khatu'u. Dosa yang tidak disengaja. Nih saya tunjukkan sama kamu dasarnya nanti. Ini saya ajarkan kamu nih. Ya. Dosa tidak disengaja ya. Sebentar saya tunjukkan dulu datanya. Kan enak kalau ngomong itu kan pakai data. Kan saya bilang tadi, kalau kita menyebarkan informasi yang tidak berdasar, itu namanya kabar hoax. Maka apabila kita berbicara, itu harus ada data yang menunjang omongan kita. Itu namanya ilmu. Paham ya? Iya. Nah, ini saya tunjukkan datanya. Sabar ya. Nah, nih kamu perhatikan ini ya. Ini kamu perhatikan baik-baik ini. Di sini Nabi Musa saja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini itajja Adamu wa Musa, ya. Faqala lahu Musa. Jadi Musa berkata di sini, anta Adamul ladzi akhrajataka. Anta, kamu Adam yang mengeluarkan khati'atuka karena dosamu. Ini dia khati'atuka, kata khatu'u. Asal katanya tuh khatu'u yang disebut dengan dosa-dosa. Ya, dosa. Di sini diterjemahkan dosa. Tapi mari kita lihat apa definisi khatu'u ini. Ya, nih ulama kami ngajarin kami nih. Jadi kami itu belajar. Jadi nggak sembrono aja. Dan saya punya ulamanya. Nama ulamanya saya sebutkan nanti. Coba translate ke Google Translate. Ini saya lagi menunjukkan kepada kamu, jangan atur saya mau ikut kamu. Google Translate itu tidak memuat semua tafsir satu kata dalam ilmu lugah bahasa Arab. Ya. Inilah bahayanya kalau cuman percaya kepada terjemahan. Kok kosakata jutaan bahasa Arab mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lalu dimaknai begitu saja? Ya nggak bisa lah. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu bagaimana memahami kata khoto'u. Berarti bahasa Arab itu nggak bisa diartikan ke bahasa Indonesia ya?
Bahasa Arab itu bisa diartikan ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab itu punya jutaan kosakata. Bahasa Indonesia cuma punya ratusan ribu. Menurut kamu bisa tidak bahasa Indonesia yang cuma ratusan ribu memuat semua terjemahan dari bahasa Arab yang jutaan kosakata? Kamu tahu nggak itu? Nih orang kalau memahami satu diksi dari terjemahan bahaya. Ya, no what tidak apa-apa, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dong. Ya, no what. Bahaya orang-orang seperti kamu hanya memaknai satu diksi ketika diganti menjadi bahasa lain. Harus mengikuti gramatikalnya. Berarti terjemahan salah ya? Jangan berarti dulu, terjemahan nggak salah. Terjemahan itu mengganti bahasa, tetapi yang paham gramatikal dan bahasa baru bisa mengeluarkan makna dari bahasa tersebut. Belajar dulu lah. Masa gitu aja kamu nggak tahu? Belajar dulu lah kaidah bahasa. Ini tadi kan Membanting tulang artinya apa? Membanting tulang artinya apa? Saya tanya dulu sama kamu. Apa arti membanting tulang? bekerja Coba, keras. saya sudah capek banting tulang. Nah, Bekerja kenapa keras. bukan membanting tulang? Kenapa jadi bekerja keras? Artinya, membanting tulang itu artinya membanting tulang. Tulang adalah apa yang ada dalam badan kita. Kenapa artinya tidak membanting tulang yang ada dalam badanmu? Ah, inilah kalian ini. Memaknai semua kata dari terjemahan bahaya kamu. Membanting tulang, bekerja keras, tahu artinya bekerja keras. Sementara tekstualnya membanting tulang. Tulang yang dibanting di situ. Nah, tapi ketika Al-Quran kalian paksa sesuai dengan letterlek begitu. Giliran bahasa Indonesia yang memiliki letterlek, kalian tahu bahwa itu maknanya bukan begitu. Ini yang disebut dengan gramatikal. Soalnya di Belajar bahasa. terjemahan di Diam situ dulu. tuh Nanti. oke. Saya tunjukkan dulu. Jangan halangi saya untuk tunjukkan data ya. Dari tadi Iya. banyak kali kesalahpahaman kamu. Belajar dulu lah bahasa Indonesia ya. Kayaknya kamu gagal Iya. bahasa Indonesia deh. Mungkin sering cabut bahasa Indonesia dulu kayaknya nih. Ngeri loh orang-orang kayak kalian ini loh, merusak peradaban. Anak-anak muda kayak kalian ini merusak peradaban ini. Kalian itu bahasa Indonesia sering gagal paham, saya lihat. Nah, mari kita lihat dosa. Mana dosa di sini nih? Nah, ini dia. Oh ya, di website saya ada nih. Oke teman-teman, mari kita lihat dalam website mesia.org ada jawaban tentang Adam yang tidak berdosa ini. Materinya bernama Adam, apakah Adam berdosa? Kalian buka saja teman-teman. Teman-teman jangan lupa materinya sudah saya update di mesia.org ya. Kita membela kehormatan Nabi Adam dari fitnahan keji manusia yang mengatakan bahwa ciptaan pertama Tuhan itu gagal sebagai ciptaan baik. Nah, ini dia datanya. Kata khati'atuka atau kata khatu'u, ya, kata khatu'u, khitu itu salah satu kata yang diterjemahkan ke dalam kata dosa. Tapi menurut para ulama apa maknanya teman-teman? Itu merujuk kepada atau dosa yang bukan karena memang dia jahat, tapi karena dia digelincirkan oleh syaitan. Dan kita tahu Nabi Adam digelincirkan oleh syaitan. Ya, bukan memang dia memiliki kecenderungan berbuat jahat, tidak. Datanya itu ada, nah ini dia. Nih teman-teman perhatikan. Perhatikan teman-teman, ini dia websitenya mesia.org ya. Nih, mesia.org ini adalah website yang saya tuliskan, teman-teman lihat ada fotonya cantik kan. Nah itu saya itu ya. Nah ini dia. Kata khatu'u, kata khitu atau kata, ada beberapa kata yang dipakai untuk menjewantahkan kata dosa dalam Islam. Salah satunya adalah kata khitu. Kata khitu dimaknai ulama yaitu dalam bentuk kata kejadiannya khoti'ah, akhta'a, khota'a, khotaya dan khoti'un. Ya, menurut perhitungan Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, muncul dalam Al-Quran 22 kali disebut dalam Al-Quran. Kata-kata tersebut antara lain termuat dalam surah Al-Baqarah dalam beberapa ayat yang ditafsirkan. Al-Khitu dianggap sama dengan kata azam oleh Lewis Ma'luf. Lewis Ma'luf menambahkan pendapat lain bahwa penafsiran kata khitu khusus digunakan untuk mengungkap kesalahan yang tidak disengaja. Ini siapa penulisnya? Lewis Ma'luf. Lewis Ma'luf siapa? Orang Kristen. Nah, apakah kata khitu ini ada dalam kaidah bahasa Ibrani? Ada. Ya, dalam sarapan pagi biblika kita contohkan ya. Mas Jo, kalau nggak ngerti bahasa Arab jangan ketawa. Gila nanti dibawa bahasa Jawa, banyak bahasa Jawa yang aneh loh. Nanti diketawain orang malu. Ya, kata khitu itu sama dengan bahasa Ibrani kata dosanya. Saya tunjukkan ya.
ngetawain bahasa Tuhanmu sendiri loh. Kamu tuh ya Mas Jo ya. Ini kamu lihat nih, ada kata khotu, khitung itu juga ada dalam bahasa Ibrani. Kadang-kadang orang Kristennya apa nggak tahu malu ya? Di agamanya aja katanya begitu juga kok. Itu website Uni yang buat Ntar kita ya. tunjukkan dulu. Ya itu website saya, dan website saya semuanya punya literasi, dan saya sudah sebutkan nama ulamanya, dan bahkan dalam kamus Luis Ma'aluf kamu bisa cross check sendiri. Kata nih, tengok nih dalam bahasa Ibrani teman-teman. Perhatikan dalam bahasa Ibrani kata khitung ini juga ada, tapi dengan lafaz yang berbeda. Khoto'ah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu merujuk kepada kata khitung, ya kata khitung, kata khoti atuka, ya khitung sama dengan kata khitung, ya nih kata khitung ya. Nah kalau kalian mau merujuk sumbernya, kalian boleh klik di sini, kalian akan ketemu sama satu websitenya nanti. Ya, ini ditulis sama oleh Muslihin SPDI MPDI, referensi Mekah, penafsiran kata zambun dalam Al-Qur'an. Di sini dijelaskan nih ada beberapa kata tentang kata khitung juga. Ini kata zambun juga nih. Jadi teman-teman saya tunjukkan beberapa referensi dan teman-teman bisa melihat ini dalam beberapa jurnal. Silakan dicari jurnalnya tentang arti kata dosa dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata kata khitung itu sama nih. Nih, sama kata khoto'ah. Dan kata dosa bukan cuma ini doang dalam istilah bahasa Ibrani. Ada kata khoto'ah, ada kata khet, kata asyam. Nah, asyam ini sama dengan ismun. Ya, kata asmah, afon, pesya, pasya, segagah. Nih, bukan cuma satu kata dosa itu. Banyak, karena dosa itu tidak sama semua. Ada yang dosa itu diulang-ulang. Ada yang dosa itu memang kecenderungannya. Ada yang karena nggak sengaja. Belajarlah definisi bahasa. Ya, kalian yang nggak belajar banyak bicara, membantah orang yang belajar tuh merusak peradaban, tahu nggak sih? Ya, jadi kata khoto'ah itu sendiri sama dengan lafaz kata khitung, merujuk kepada kesalahan. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani gitu. Ya, silakan on the point pertanyaannya. Nanti kalau nggak nggak sesuai dengan poin, silakan. Uni Rifa harus protes sama penerjemah Quran di Indonesia loh. Soalnya nggak perlu protes. Ngapain protes? Soalnya orang baca nanti salah mengartikan. Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Penerjemahannya kan semuanya. Yang mana yang salah? Yang mana mana yang salahnya? Yang mana kasusnya mana? Penerjemahan di dalam kitab Muni bahkan kata Yonatan Purnomo, harusnya kamu yang kritisi itu LAI itu 6 ribuan kesalahan terjemahan dalam kitabmu. Mana kesalahan terjemahan dalam kitab saya? Mana? Kalau ngomong tuh pakai data lah. Malas kalian itu laki-laki muda tapi kelakuan kalian tuh merusak peradaban nih. Ngomong dari tadi nggak bawa kasus. Saya bawa kasus, bawa data. Ngomong berarti Unirifa harus marah kepada penerjemah. Emang mananya yang salah? Mana yang salah? Apa yang salah? Mana terjemahan Al-Qur'an yang saya bantah? Mana? Coba. Soalnya kan orang awam yang baca Uni kan jadi salah penafsiran ntar. Ya ngapain tafsir sendiri? Sejak kapan Islam itu boleh mentafsir sendiri? Emang Kristen? Emang Islam ini orang Kristen yang boleh tafsir seenak udelnya? Mana boleh menafsir sendiri Al-Quran? Menafsir Al-Quran itu boleh sendiri asal punya 12 cabang ilmu. Kalau orang Kristen boleh asal mengaku punya Roh Kudus, suka-suka nenek moyang kalian boleh. Tapi kalau kami nggak boleh. Kami menafsir Al-Quran dengan ilmu. Pertama harus paham dulu lugoh. Ilmu lugoh itu ilmu yang membahas tentang asal kata, etimologinya. Kemudian paham ilmu nahu sorof, apa itu gramatikal bahasa Arab. Kemudian paham asbab nuzul Al-Quran. Kemudian mengerti beberapa hadis pendukung penjelas yang dijelaskan dalam Al-Quran itu. Kemudian mengerti dengan ilmu mantik, apa itu akal nggak rusak, akal nggak cacat, logical fallacy nggak ada ya. Kemudian orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bahkan mempelajari ilmu lainnya, ada 12 cabang ilmu, baru boleh mentafsir Al-Quran. Nggak punya ilmu mau nafsirin Al-Quran, jadi kalau misalnya nyungsep aja sana ke kuburan, Bang. Jadi kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia, arti sebenarnya itu apa, Uni? Kalimatnya yang mana? Yang mana? Itu. Kamu mau yang mana? Saya nggak tahu. Yang mana? Yang mana? Ayat yang mengatakan. Yang mana? Ayat yang mengatakan. Yang mana? Iya, ayat yang mengatakan Nabi Adam itu berdosa. Mana Adam berdosa? Mana? Di mana tertulis Adam berdosa? Itu kan tadi ada di terjemahannya, Uni. Mana?
keterjemahan hadis itu yang mengatakan Adam berdosa tuh Musa, bukan Allah yang mengatakan Adam berdosa. Ini kamu hadis ini aja kamu nggak ngerti nih. Di hadis ini yang bilang Adam berdosa itu bukan Allah, tetapi Musa. Musa itu bukan Tuhan. Nih, bahkan dibantah dia berdosa tuh. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata pada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Ini kata Musa. Tapi Adam membalas, kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah ajarannya dan dengan kalimat firman-Nya, lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Maka kemudian Rasulullah alaihissalam mengatakan Adam telah mengalahkan Musa. Di mana tertulis bahwa Allah mengatakan Adam berdosa? Di kitab saya dan di kitab kamu tuh di mana tertulis? Tuhannya orang Israel, Yesusmu mengatakan Adam berdosa tuh di mana tertulis? Allah saya katakan Adam berdosa tuh di mana? Jangan kalian jadi Tuhan. Orang yang tidak tertulis berdosa lalu kalian katakan berdosa. Itu fitnah namanya. Fitnah keji kalian itu loh. Orang yang menjadi nenek moyang bapak kalian aja, Tuhan kalian muncul dari dia aja, kalian berani fitnah orang tersebut. Ciptaan Tuhan pertama sekali aja kalian berani fitnah orang itu, padahal tidak tertulis dia berdosa, baik di kitabmu ataupun di kitab saya. Tiba-tiba kalian fitnah. Ini yang saya tunjukkan. Saya membela kehormatan Nabi Adam yang tidak pernah ditemukan dalil eksplisit dalam kitabmu bahwa dia berdosa, lalu kalian tuduh dia adalah orang yang berdosa. Kalian yang berbuat dosa, Adam yang kalian tuduh, salahkan. Kalian yang berdosa, Tuhan yang kalian salahkan. Kalian yang berbuat dosa, iblis yang kalian salahkan. Kerjaan kalian tuh nyalah-nyalahin orang aja. Padahal kalian yang menikmati dosa kalian. Kan biadab kelakuan manusia kayak kalian itu. Saya menunjukkan betapa Islam ini adalah ajaran yang adil. Kalian berbuat salah, kalian bertanggung jawab. Saya akan tunjukkan banyak ayat yang mengatakan bapak yang berdosa bukan anak yang dihukum. Tapi di kitab kalian, beradirku, kalian mengimani bahwa Adam berdosa tanpa ada tertulis. Makanya saya bertanya, saya membuat statement, Adam tidak berdosa. Kalau bisa membantah, bawakan dalilnya. Tidak bisa membantah berarti sepakat dengan argumen saya. Berhenti menuduh Adam menjadi asbab dosa manusia. Nah, kalau kamu mau bertanya tentang Islam, saya menjelaskan. Sejak kapan saya katakan Adam berdosa dalam terjemahan Al-Quran? Ini hadis. Ini hadis. Di hadis ini yang mengatakan Nabi Adam berdosa itu juga adalah Musa. Dan terjemahan hadis wajar salah. Karena penterjemah ini, yang namanya terjemahan, itu tidak jauh dari human error. Nah itu saya tadi mengatakan berarti bahasa penerjemahannya salah. Indonesia ini tidak semua mampu mencakup bahasa Arab. Nah itu saya mengatakan tadi. Bukan penerjemah yang salah, tapi tidak ada kosakata di Indonesia ini yang mampu kami tahu. Dari mana kami tahu bahwa maknanya adalah dosa tidak sengaja? Karena kami memiliki ulama yang paham bahwa asal muasal kata itu artinya begini, makanya belajar. Inilah gunanya belajar. Kalau diartikan belajar bahasa Inggris apa? Kalau kamu bodoh nggak belajar, jangan salahkan orang lain. Kalau diartikan ke bahasa Inggris apa, Uni? Apa sih kok malah belajar bahasa Inggris? Enggak, kalau diterjemahkan. Ya tanya sama orang Inggris lah, saya bukan orang Inggris, kan lucu kamu ini. Ya kamu belajar dulu lah bahasa Inggris. Ada berapa kosakata bahasa Inggris yang mampu memuat istilah agama samawi itu? Kan lucu pertanyaan kamu ini, nggak ada kaitannya dengan esensi Adam berdosa atau tidak. Kalau kamu ingin tahu dalam bahasa Inggris apa, kamu cari tahu lah sendiri sana. Emang saya guru bahasa Inggrismu? Nah, sekarang saya tanya balik sama kamu. Dalam kitab kamu, di mana tertulis bahwa Adam berdosa? Silakan dijawab. Itu aja, simple, ya. Kita diskusi ini nggak usah belit-belit. Kalau tidak ada tertulis dalam kitabmu Adam berdosa, jangan fitnah Adam lagi. Berhenti kalian memfitnah seseorang. Nggak cukup-cukup kalian memfitnah mengutuk Tuhan kalian. Kalau kalian mengutuk Tuhan kalian, ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau yang terkutuk dan berdosa itu Yesus, itu ada eksplisit di kitab kamu. Saya nggak bisa bantah, karena ada dalam kitab Galatia pasal 3:13. Kalau Adam nggak ada. Tuhan itu dosa nggak? Buktinya Daud menghamili bini orang, berdosa nggak dia? Bahkan Tuhanmu sendiri loh mengembalikan bini orang kepada Daud, berdosa nggak dia? Buktinya itu Yakub menipu, berdosa nggak dia menurut Tuhanmu? Banyak pelanggaran yang bahkan tidak dijadikan dosa oleh Tuhanmu. Ya? Enggak, Uni. Kan kalau melanggar perintah Tuhan kan dosa kan? Saya sudah jelaskan tadi. Sepertinya telinga kamu cukup sehat ya. Saya waktu puasa, saya minum. Saya melanggar aturan Tuhan saya, tapi saya tidak sengaja, saya tidak berdosa. Bahkan dalam kaidah Yahudi ada namanya dosa tidak sengaja. Maka cara menghabisi dosa itu, menebus dosa itu dengan cara menyembelih hewan ternak. Oh, dosa sengaja, berbeda. Tunggu dulu, sebentar dulu, satu persatu dulu, ya.
Dosa, melanggar aturan Tuhan itu memang konsekuensinya dosa. Tapi dosa itu Tuhan yang berikan. Ketika dosa itu dihapus oleh Tuhan, maka dia tidak lagi berdosa. Pahami itu dulu. Baik iman Yahudi, baik iman Islam mengenal yang namanya dosa bisa dihapus. Buktinya, kamu baca baik-baik dalam kitabmu. Yakub itu menipu. Yakub itu menipu. Diam dulu, ini saya jelasin. Yakub itu menipu, ya. Dia menipu itu berdosa nggak menurut agama kamu, Yakub? Dosa-dosa. Nah, kenapa Yakub itu? Apakah Yakub masuk neraka? Upah dosa adalah maut. Berarti Yakub masuk neraka. Nenek moyang Tuhanmu loh masuk neraka dia, Yakub. Kan diampuni. Ah, di mana? Di mana tunjukkan kepada saya ketika dia menipu dia diampuni. Berarti bisa Tuhanmu mengampuni tanpa kematian Tuhanmu lagi. Kalau memang Tuhanmu bisa mengampuni dosa tanpa harus membunuh dirinya sendiri, ngapain Tuhanmu mati di tiang salib? Kan lucu ini Tuhan ini. Blunder di doktrin kalian nih. Kalau memang Tuhanmu bisa mengampuni Yakub tanpa harus dia mati menjelma jadi manusia, ngapain Tuhanmu harus mati? Yang ngadi-ngadi ini. Karena dia pilihan. Sama Oh, berarti kayak Tuhanmu gitu. Berarti Tuhanmu gini, kalau yang dipilih dia boleh mati tanpa ini. Henok itu berdosa nggak, Henok? Kan nabi. Coba Yakub Sama nabi, seperti coba Nabi tunjukkan kepada saya di kitab kamu Yakub adalah nabi, coba. Sorry. Kalau Yakub enggak. Kalau Ini suka-suka nenek moyang aja menjawab ini kalian ini. Inilah bahayanya kalian ini. Kan di ajaran Islam juga kan dikatakan kalau misalnya Nabi Muhammad kan ibaratnya dikasihi sama Allah. Nah, sama juga sama nabi-nabi yang lain. Oh, Islam beda dengan Kristen, brother. Di Islam itu bukan cuma nabi, bahkan budak pun kalau dia minta ampun kepada Allah, dia akan diampuni. Tuhan kami bukan Tuhan yang rasis. Tuhan kami bukan Tuhan yang sama kayak iblis. Tuhan kami, kalau seandainya Tuhan itu suka-sukanya aja, yang mana dia suka diampuni dosa, yang ini nggak suka, berarti itu iblis. Apa bedanya dengan iblis? Tuhan itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Dia bersifat adil. Jangankan Nabi, seorang budak membuat dosa besar, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Nah, dalam kitab kamu, Uza itu cuma megang tabut Tuhan loh. Dihabisi nyawanya sama Tuhanmu di tempat loh. Daud ngambil bini orang loh, dimatikan gak sama Tuhan? Bukan, tapi yang dimatikan siapa? Anak hasil jinanya. Disinilah menunjukkan ada kelainan, ada sesuatu yang aneh dalam Tuhan yang digambarkan dalam kitab sucimu. Uza dihabisi nyawanya. Anak kecil suku Amalek yang lagi menyusu di dalam dada ibundanya disuruh habisi oleh Tuhanmu itu. Tapi ketika Yakub menipu bapaknya, nggak dimatikan, malah jadi nenek moyang Tuhan. Daud ngambil bini orang, nggak dimatikan, jadi nenek moyang Tuhan. Abraham yang dituduh berpoligami dan berzina, nggak dimatikan, jadi nenek moyang Tuhan. Jadi inilah menunjukkan Tuhan kalian bukan Tuhan Maha Pengampun, tapi Tuhan yang suka-sukanya aja. Dia suka diampuni, nggak suka dia suka. Walaupun dosanya besar diampuni, nggak usah dihukum. Kalau dia nggak suka, dosa kecil aja dimatikan. Bayi-bayi suku Amalek tidak disukai oleh Tuhanmu. Mereka tidak berdosa tapi dihabisi nyawanya. Bahkan mereka belum lahir saja sudah dinyatakan berdosa. Inilah kalian. Ajaran kalian itu menggambarkan ketidakadilan Tuhan. Baca kitab Yesaya, kejamnya Tuhanmu memerintahkan untuk menghabisi nyawa anak kecil hanya karena nenek moyangnya berdosa loh. Bayangkan itu. Nah, Adam itu adalah ciptaan pertama Tuhan. Dia ketika diuji, otomatis dia sudah diajari dulu. Makanya wa'alama adamal asma, diajarkan dulu. Ini ada Tuhan ciptakan manusia baik, nggak pernah berbuat salah, tiba-tiba diuji. Sama kayak anak kecil umur 5 tahun yang diperintahkan jangan pegang api, nanti api terbakar kuliti kau ya. Anak kecil 5 tahun lo nggak tahu apa-apa lo. Megang api bentar dulu. Naik dulu lah kesaksian. Dari kemarin udah ditungguin kamu nggak ada, naik dulu lah. Naik dulu. Nanti kita bahas kapan kita mau diskusinya. Kita PK juga nggak apa-apa. Jadi di sini saya membuktikan bahwa apa yang digambarkan dalam kitab kalian itu hanya menista Tuhan. Tuhan ternista dengan senista-nistanya. Ya. Nih, jadi tunjukkan. Uni sebentar Uni. Ingin nanya Ya. Uni. Iya, Pak, Bang. Nabi Adam dia ambil buah berdosa. Yesus ngambil keledai nggak pulang-pulangin nggak berdosa.
Makanya dia mati di tiang salib mungkin karena dia berdosa. Nggak tahu lah itu doktrin Kristen. Udahlah. Lagi slip-slip chicken, Bang. Kalau bahasa Aku Indonesia tengok Om nggak tidur dari tadi. Hah? Iya, slip-slip chicken dia Enggak, mah. dari tadi kakak nggak tidur. Iya, slip-slip chicken. Maunya terjemahannya langsung begitu ke Indonesia kan? Tidur ayam. Sama Putra tuh ngomong bahasa Inggris tuh kayak gitu tuh. Selalu Putra nanti kamu nggak apa-apa. Ya no what kata dia. Kamu habis ngapain? Slip chicken gitu. Kayaknya jam 15 loh. Bentar lagi subuh loh di situ. Oke Putra, lanjut Putra. Gimana Putra? Silakan Putra. Oke, yang saya bingung ini yang tentang apalagi yang Adam bingung? ini. Kan Adam itu diciptakan di surga, benar kan? Nah, kenapa iblis bisa masuk ke surga untuk menggoda Adam? Oke. Kamu kalau membaca ayatnya secara utuh ya, fa'azallahuma syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha, syaitan, setan. Setan adalah sifat. Iblis gelar untuk makhluk yang memiliki sifat kesetanan. Karena dalam istilah Islam, setan itu juga ada pada diri manusia dan juga pada diri jin. Setan dari kalangan manusia dan jin. Artinya setan itu adalah sifat. Maka ada dua pandangan para ulama terkait hal ini. Ada yang mengatakan bahwa memang iblis atau syaitan yang berupa makhluk yang menghembuskan, ya, yang menghembus-hembuskan, membisikkan kepada Nabi Adam, itu diizinkan Allah. Jadi nggak bisa ada yang masuk ke surga kalau nggak izin Allah. Siapapun, bahkan bagaimana mungkin Nabi Muhammad masuk neraka sementara dia adalah Nabi, tapi dia tidak terbakar karena izin Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah izinkan? Jadi iblis pun yang sudah diusir dari surga, kalau Allah izinkan masuk untuk menguji Adam, sah-sah saja. Apa sulitnya bagi Allah? Ini bukan sesuatu yang tidak logik karena bicara tentang Tuhan. Nah, kalau ulama lain mengatakan bahwa syaitan artinya apa? Syaitan itu adalah sifat yang mengalir dalam darah manusia, yang manusia ini bisa menolaknya dengan free will-nya. Dengan free will-nya. Makanya dalam Islam itu kami berdoa atas bisikan syaitan, bisikan-bisikan. Bagaimana caranya? Itu yang transenden, itu yang beyond logic. Karena saya tidak tahu bentuk tubuh jin itu, saya tidak tahu. Begitu. Dua pandangan ulama tentang hal itu. Ada yang mengatakan bahwa diizinkan oleh Allah untuk menguji Adam. Ada yang mengatakan bahwa memang sifat itu sudah ada pada diri manusia, yang disebut dengan apa? Sifat yang mengalir dalam darah manusia, yang manusia boleh memilih untuk tolak, boleh memilih untuk ikuti. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Berarti dua pandangan itu benar ya? Ya, dua-duanya saling melengkapi. Karena iblis itu adalah gelar untuk makhluk. Kita bicara tentang makhluk yang transenden, yang mana dia halus, entah dia sangat terkecil, entah terbesar, saya tidak tahu, tetapi dia sangat halus, transenden, yang tidak fisik, tidak memiliki fisik. Apakah kalian tunggu bentar. Ketika ada orang yang beragama Kristen percaya bahwa roh Tuhan bisa masuk ke dalam diri manusia, kenapa kalian pada saat bersamaan malah bingung dengan sifat syaitan yang bisa mengalir di darah manusia? Sementara roh Tuhan saja bisa masuk ke tubuh manusia menurut iman kalian. Roh setan saja bisa masuk ke tubuh B2 menurut ajaran agama kalian. Tapi kalian bingung dengan sifat yang adalah sifat kesyaitanan atau sifat ingkar. Dan bahkan itu dibawa oleh iblis. Kalian bingung ketika Adam mendapatkan bisikannya. Kan lucu gitu loh. Harusnya yang bingung itu adalah bagaimana kok roh Tuhan bisa masuk ke tubuh manusia. Lewat mana? Lewat dubur, lewat mulut, lewat pori-pori. Itu saja kalian terima doktrinnya gitu loh. Soalnya apa? Soalnya di Al-Quran bukan suara, bukan dari dalam tubuh, tapi iblis itu jadi ular. Mana di Al-Quran iblis itu jadi ular, coba. Aduh, ini orang nih kalau bicara, kalau nggak baca dulu Al-Qurannya, baru ngomong. Mana ayat berapa? Coba kita buka di sini yuk. Mana ular di Al-Quran? Putra, ganteng doang Putra. Kalau akal nggak ada percuma. Cewek-cewek juga nggak mau Putra. Percuma.
Mending kayak Hawkin tuh, cacat, wajahnya nggak ganteng tapi otaknya dipakai. Banyak yang ngantri jadi bini dia, serius. Hawkin Putra. itu nggak bisa jalan. Putra kita ternak ular yuk. Putra. Kristen emang susah. Nanti dibilang ternak iblis lagi gara-gara ternak ular nanti. Enggak, pada intinya kan ibaratnya yang kita tahu di surga itu mah suci. Ya mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran tertulis ada ular menggoda Adam? Putra, ganteng doang Putra. Mending kayak Hawkin tuh, jelek juga, cacat, tapi banyak yang suka karena otaknya cerdas. Ganteng itu kalau nggak cerdas orang nggak suka loh. Paling sebulan itu cinta adek bang, tapi lama-lama gila kau bang, pergi kau bang minggat. Ngapain orang mau sama orang-orang yang ganteng tapi nggak mikir coba? Foto ganteng Putra, tapi nggak ngerti, nggak mikir. Mana ada di Al-Quran itu yang kamu bilang itu? Itu Bible-mu yang mengatakan Adam itu digoda sama ular yang adalah binatang ternak yang tiba-tiba dituduh jadi iblis. Baca kitabmu itu, kitab kejadian tuh, kitab kejadian tuh. Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara binatang ternak. Tiba-tiba ular jadi iblis. Ganteng doang Putra. Putra, kalau Tuhan kamu itu maha pemaaf, kenapa dia nggak maafin Adam waktu itu cuman ambil buah doang? Ya karena kan sudah jelas apa yang kamu makan di taman ini boleh semua asal jangan buah itu. Nah, Kalau tergantung membunuh si Tuhan, Hawa ini. kalau membunuh Tuhan boleh nggak? Kami nggak membunuh Tuhan, tapi Tuhan itu Longinus itu menusuk perut Tuhanmu, sekarang statusnya santo. Kamu tahu nggak santo itu apa? Orang suci loh. Bentar dulu. Sementara Adam cuman makan buah pengetahuan, dia dikutuk mewarisi dosa seluruh anak manusia. Longinus itu tusuk lambung Tuhanmu. Ini buah pengetahuan lebih berharga daripada Tuhanmu. Hah? Longinus itu tusuk lambung Tuhanmu, sekarang dia jadi santo loh. Jadi orang suci loh. Adam cuman makan buah pengetahuan, itu malah keturunannya jadi berdosa loh. Ini Tuhan macam mana ini Putra? Iya, kan soalnya awal dosa kan dari situ. Ibaratnya dia mau makan buah itu, yang jelas sudah peraturannya jangan makan buah itu, tapi tetap dimakan. Mana dalilnya dosa waris itu? Coba. Mana. Sebentar. Nah, itu ketika Daud jangan ngambil bini orang. Ini buah itu buah pengetahuan, kalau mereka makan tahu mana baik mana buruk gitu ya. Iya. Kalau jadi Tuhan nggak suka orang manusia itu tahu mana baik mana buruk ya. Iya pasti. Soalnya pasti manusia mengenal dosa. Jadi kita tahu malu, jadi kita tahu ibaratnya ada pikiran pikiran mau membunuh, pikiran dengki, pikiran iri. Nah itulah. Kalau kita tahu mana jelek mana bagus, itu kan bagus Bang. Iya bagus. Tapi Kenapa jadi jelek? Tapi kan ada pikiran ibaratnya mau mengambil harta orang, ada mau ibaratnya mau mengambil. Iya kan kita tahu jelek kalau mau ngambil harta orang kan? Iya. Jelek. Berarti bagus dong makan buah itu. Enggak bagus lah Bang. Itu hanya Tadi udah ada. makan buah itu dia. Tadi udah ada yang jawab itu, namanya Jenny. Jenny bilang bahwa Tuhannya nggak suka manusia itu tahu baik dan buruk. Tuhannya pengen manusia itu nggak tahu mana baik mana buruk. Makanya Tuhan marah tuh. Ya, kalau dalam ras sosial kita diajarkan untuk tahu mana baik mana buruk. Tapi di Kristen Tuhannya nggak suka manusia itu tahu mana baik mana buruk. Tuhan tuh pengen manusia itu nggak tahu mana baik mana buruk gitu loh. Sebenarnya gini. Jangan-jangan Tuhannya orang Belanda ya Bang? Di surga itu kita nggak mengenal hawa nafsu. Jadi lapar, haus. Siapa bilang? Yang bilang siapa? Itu nggak ada. Nah setelah makan buah itu kita. Tuh. Yang Dia bilang lapar siapa dulu begitu? baru mau makan tuh buah Bang. Dia lapar dulu baru makan, gimana? Aduh ya Allah. Justru dia punya hawa nafsu, ingin memakan buah itu sebelum dia makan buah itu. Loh, kok setelah dia punya keinginan makan buah itu setelah makan buah itu atau sebelum makan buah itu? Itu hawa nafsu loh, keinginan. Hawa nafsu itu keinginan loh. Ya udah, berarti dia sudah punya hawa nafsu. Ini gimana? Masa sih ada bilang saya kenyang, saya mau makan buah. Kan enggak, saya lapar mau makan buah.
Enggak, kan kalau misalnya di persepsi Kristen, Adam itu diciptakan di bumi. Nah, kalau di Islam kan di surga, ya kan? Nah, pandangan Kristen tentang surga ini nggak mengenal hawa nafsu. Nah, Adam setelah kalau Adam kalau ciptakan di bumi berarti dia sudah pergi ke surga sebelum Yesus. enggak bang, jadi dia emang diciptakan di Enggak, bumi. kalau Bang. di Kristen enggak. Kalau di Kristen bukan gitu, Kak. Di Kristen itu di Kristen itu Tuhannya yang turun ke Eden tinggal bareng-bareng sama Adam. Habis Eden di berantem mana? sama Di Adam, bumi? Tuhannya lari ke surga, Bang. Kayak gitu. Di Eden di bumi. Jadi gini ceritanya. Dalam kitabnya mereka percaya bahwa Adam itu tinggal bareng-bareng sama Tuhan di bumi. Habis berantem sama Adam, Tuhannya ngambek lari ke surga, Bang. Gitu. Iya, kan Tuhannya kan duduk di surga sekarang. Jadi tadinya Tuhan tuh tinggal di bumi sama Adam barengan. Abis berantem sama Adam, Tuhan lari ke surga. Adam yang tinggal di Taman Eden tuh udah gak ketemu lagi karena katanya hanyut zaman Nuh, Bang. Gitu, Bang. Katanya gitu. Bang, Jadi dari tempat awal tinggal juga. Tuhan dulu, Taman Bang, Eden itu hanyut. Abang kalau periksa baik-baik di Adam itu dia sudah nggak ada dosa penebusan loh bang. Itu pembohongan loh bang. Cuma masa makan buah doang dimarahin begitu. Iya, soalnya kan itu Ya mana perintahnya tahu Tuhannya sudah nggak mau jelas. berbagi buah gimana sih? Ini Cuma Om satu iPhone nih perintah gimana aja. sih? Ya mana tahu Tuhannya emang nggak mau buahnya dipakai dimakan. Gimana sih? Nggak suka Tuhannya Gini lah. loh. Kan Tuhannya Jadi begitu. pada saat manusia diciptakan itu, Tuhan cuma menetapkan satu peraturan aja. Jangan makan buah Terus? itu. Habis Nah, itu disitulah- habis dimakan Disitulah iblis menggoda si Hawa. mana iblis menggoda Hawa tuh di mana sih tertulisnya coba iblis menggoda Hawa di mana tertulis? Ular di situ. Kejadian berapa sih? Lupa gue. Kejadian 3 itu nggak ada iblis di situ, adanya ular. Kamu bacalah baik-baik. Dari Ya, tadi udah saya maksudnya bahas itu dengan ular. kawanmu Jenny tuh ya. Nah, ini iblis ini beneran ya, kalian ini menjahat banget ya. Ular kalian tuduh iblis loh. Kamu baca tuh, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang ternak loh. Binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah tuh, nih satu lagi nih ya yang ingin saya tanya sama kamu. Ketika ular mengatakan kalau Adam makan buah pengetahuan itu, Adam akan sama seperti Tuhan, tahu mana baik mana buruk. Benar nggak? Iya, benar. Benar nggak? Benar. Nah, kata Tuhanmu kalau seandainya Adam makan buah itu, Adam mati. Benar nggak? Iya. Benar. Pertanyaannya mana yang betul? Ketika Adam makan buah itu, dia tahu baik buruk atau mati? Dia mati dalam dosanya. Itu maksudnya Uni. Mana tunjukkan sama saya kalau dia mati dalam dosa. Mana dalilnya? Di kekristenan itu kalau misalnya hidup itu Iya, dalilnya mana? Di situ justru ular yang benar, Adam nggak mati, dia tahu baik buruk. Di situ Tuhanmu yang berbohong karena Adam nggak mati. Ini mana yang iblis, mana yang Tuhan ini? Mana yang ular, mana yang Tuhan ini? Masa Tuhan berbohong? Katanya pada hari kau mau makan buah itu kau mati. Waktu Adam makan buah itu mati atau enggak? mati secara rohani. Mana tertulis mati rohani? Coba. Mana tertulis mati rohani? Jatuh dalam dosa, kekal gitu loh. Ya mana mati rohani? Mati rohani itu di mana tertulis? Gini. Nah, saya lagi di Astagfirullahaladzim. luar Uni nggak bisa buka apa ini Uni. Ya udahlah, nggak ada mati rohani ya. Nggak ada mati rohani. Emang roh bisa mati? Bang, pintarlah Roh seperti itu nggak bisa mati, tapi kan ibaratnya roh itu bisa kekal di neraka. Nah itulah Roh kekal di neraka, itu yang disebut mati. Berarti Adam ada di neraka rohnya. Iya, bukan di neraka, di apa ya? Adam di neraka, astagfirullahaladzim. Oh iya, Adam di mana ya? Di neraka atau surga? Menurut mereka ya di neraka lah. Di Firdaus. Adam loh, berarti Adam diampuni dong. Di Firdaus itu ibaratnya bukan surga, kayak tempat Di gimana ini kalian ini? pengantrian. Tempat Adam di pengantrian. mana? Firdaus. Apa ini?
Adam ada di mana coba? Adam masuk neraka apa masuk surga? Firdaus itu surga. Paradise. Firdaus itu bahasa Arab tuh, Paradise. Surga Firdaus, bahasa Semitik. Paradise kalau bahasa Yunaninya itu. Kalau di Kristen Ini gimana nih, tempat brother? penyinggahan Uni. Tempat penyinggahan. Mana coba antara penjelasan di surga dan- Kristennya di mana? Di mana? Aduh. Nih kalian ini benar-benar asli merusak peradaban nih, bicara ndak pakai data. Semua omongan kalian itu hanyalah doktrin yang nggak ada tertulis dimanapun. Adam dikatakan terkutuk berdosa. Nggak Terus kalau kasihan Eva kalian sekarang di mana, sama Eva, siapa? Hawa. Hawa Itu kan Eva kan Hawa namanya. itu berdosa. Hawa itu berdosa. Eva itu Dia berdosa. neraka ya? Itu ada dalam 1 Korintus. Harusnya iya. Itu Menurut Mereka yang sudah ngeri. bayar dosanya kenapa lagi harus ditebusin lagi? Tuhan pendendam loh. mereka Tuhannya ya aneh, agak aneh. Ini hanya menghina Tuhan sebenarnya. gini loh, pada saat Da- hari penghakiman mereka kan akan dibangkitkan dari antara orang mati, Yang dibangkitkan apa? rohnya. Roh memang pernah mati. Maksudnya mati ini secara apa, Rohani. ibaratnya kayak di Pingsan dulu roh gitu ya. Roh tidur dulu baru bangkit dari tidur gitu. bukan kayak di apa ya, kayak ditempatkan di satu tempat gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Ya Allah. tempatnya ini saya Pak, lupa namanya apa. Bang, ada tuh ayat yang dibilangin licik lah seperti ular, jadi berarti itu ajarannya itu disuruh kalian licik seperti setannya. Selalu membangkang Tuhan. Seperti iblis. Cerdiklah seperti iblis berarti. Karena ular adalah iblis. Aduh, udahlah Jangan ngeri membangkang banget. Tuhan, Enggak, Bang. ini memang udah doktrin udah melekat nih. Tadi Jenny sama Putra ini sama aja. Mereka ini bicara tapi semua omongan mereka tuh doktrin gereja, dan kita maklum lah ya, teman-teman muslim harus paham ya. Jadi mereka ini adalah umat yang percaya kepada doktrin. Doktrin itu adalah pengajaran manusia yang diyakini benar tapi tidak perlu diuji. Nah, dalam Islam sendiri kita tidak mengenal doktrin. Yang kita kenal adalah wahyu. Kita mengenal konsep, tapi konsepnya pun harus berdasar, teman-teman. Seperti konsep sifat 20 itu harus ada dalilnya. Kalau konsep prinsip tidak ada dasarnya, maka itu namanya adalah doktrin. Kebenaran yang dianggap benar yang diajarkan manusia yang tidak perlu diuji. Sementara teori itu akan dibenarkan kalau teruji kebenarannya. Teori saja itu diuji, akan menjadi hukum kalau tak terbantahkan. Ya, menjadi hukum kalau dia itu sudah diuji kebenarannya dan tak terbantahkan sama sekali ya. Inilah yang disebut dengan sistematika dalam ranah ilmu pengetahuan. Nah, kalau saudara-saudara kita ini mereka terdogma. Dogma itu adalah opini yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan kebenarannya. Salah satu dogma yang diajarkan oleh orang Kristen Katolik adalah dogma infalibilitas Paus. Apa itu? Mereka percaya Paus itu tidak pernah salah ketika mengajar. Sementara pada realitas konkretnya Paus itu banyak mengutip perkataan-perkataan yang memiliki doktrin yang merusak peradaban seperti doktrin interkaitera. Jadi itu kenapa dulu di zaman kegelapan gereja itu akhirnya dipisahkan dengan kerajaan, karena ketika gereja menjadi otoritas tertinggi anjlok peradaban karena manusia diperintahkan percaya kepada doktrin. Ketika ada yang berontak dihabisi nyawanya, inkuisisi. Nah, ini yang disebut dengan zaman kegelapan. Yang benar itu yang bisa berbicara, yang diklaim pendeta dia yang benar ya. Tapi kalau di dalam Islam afala yataqilun, kebenaran itu harus koherens dengan realitas, ada persesuaian dengan realitas. Contoh, Allah itu satu, realitasnya Allah satu. Allah tidak pernah menjelmakan dirinya menjadi 3 bentuk. Tapi yang bohong itu adalah Tuhan saya satu. Siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu namanya adalah penyesatan. 1 tidak mungkin 3, 3 tidak mungkin 1. Mengatakan 1 sama dengan 3 itu penyesatan. Merusak peradaban, merusak ilmu matematik. Gitu. Satu, Tuhan kami satu uni. Satu apa? Tapi kebagaimanaannya 3. Jadi uni kayak gini. Kalau misalnya tertunggal itu nggak bisa dijelaskan, tapi Tunggu. dijelaskan ini. Iya.
Jadi kayak Satu gini. tapi tiga, tapi Ini nggak bisa daripada dilogikakan. ngurusin Kamu 3 coba atau menjelaskan. 1, mendingan kita coba kumpulin uang untuk bayar itu buah yang dimakan Adam lah, biar Tuhan maafin. Tuhan itu bisa bersatu sama dosa enggak? Ini. Tuhan bersatu Tuhan dengan itu- dosa. Gimana mau bersatu dengan dosa? Dosa itu kan tidak berbentuk, tidak bersuara, dan tidak berwujud. Macam mana? Tuhan Maka itu dari pencipta. itu, Tuhan Dosa itu itu- konsekuensi iya. perbuatan. Kenapa dikatakan Tuhan bisa bersatu dengan dosa? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Tuhan itu Iya, suci. Terus? Makanya saya bilang Tuhan itu nggak bisa bersatu sama dosa kan unik. Nah, Tuhanmu aja berdosa, dijadikan berdosa. Katanya Tuhan nggak bisa bersatu dengan dosa. Yesus telah dijadikan berdosa. Gimana sih ini? Kamu tahu ayatnya tuh, Yesus dijadikan berdosa. Nah, Tuhan nggak, Yesus nggak berdosa uni. ini Yesus dijadikan berdosa. Katanya tuh, Dia nih. menebus dosa uni. Jadi Bapak Katanya itu menjadi- berdosa dengan Tuhan tidak bisa Karena Bapak- bersatu. Ini malah Tuhannya karena malah menebus Bapak dosa. itu Gimana tidak ini? bisa bersatu sama Bentar dulu. dosa. Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa, tapi Tuhanmu menebus Iya. dosa manusia. Ini gimana ini? benar. Astagfirullahaladzim. Contoh Ya kayak Allah, ini. parah itu kali ini. Firman itu pernah mendatangi Musa kan? Apa? Firman itu pernah mendatangi Musa. Apa ini firman? Firman itu apa? Firman. Ya firman itu apa? Allah. Enggak ada kami Allah mengatakan berupa firman itu adalah Allah. Firman itu dari bahasa Persia, artinya adalah dekret dan keputusan. Keputusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Tuhan bukan logik- keputusan. Iya, Tuhan ya pikirannya Tuhan. Kok gini sih? Iya, perkataannya Tuhan. Merusak peradaban lagi. Nah, perkataan Tuhan itu tidak memiliki esensi berkehendak, tidak berwujud, karena itu adalah sifat dari Allah. Perkataan saya itu adalah perkataan hasil dari berkata-kata. Ketika saya berkata-kata, keluar perkataan. Perkataan bukan saya, berkata-kata bukan saya. Berkata-kata adalah pekerjaan bibir saya. Yang berkata-kata adalah saya. Kata-kata adalah hasil dari perkataan saya. Pahamilah itu dulu bahasa Indonesia Kalau itu. di Kristen, firman itu Kalau di Kristen? menjadi manusia. Nah, kalau di Oke. Islam, firman itu menjadi Al-Quran. Nggak ada firman menjadi Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalam Allah yang menjadi buku, bukan. Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan kalam Allah yang dibukukan. Jangan gabrul lah, jangan samakan lah. Adam lagi nih Bang, Adam ada di mana nih Bang? Yang benar perkataan Allah yang ditulis dan dibukukan. Nggak ada menjadi. Sejak kapan menjadi? Emang kamu pikir celing menjadi kayak Tuhanmu? Nggak ada ya. Dan lagi pula bukan perkataan Tuhanmu bukan menjadi Tuhan loh. Firman Tuh. Kamu firman menjadi Tuhan ini saya nggak tahu dari mana. Firman menjadi daging ada dalilnya dalam King James Version. Become benar, flesh. benar. Itu maksud saya. Ya udah berarti kamu Tuhan. Berarti kamu firman. Kamu kan punya daging. Itu babi juga punya daging. Berarti babi juga Tuhan itu juga firman itu karena kan ada daging. Tapi tapi daging saya bukan firmannya dari Bapa. Loh, katanya firman jadi daging. Kecuali ada Iya. firman telah menjadi daging kecuali daging ini gitu. Ini kan firman jadi daging. Kamu punya daging nggak? Punya. Ya udah berarti firman jadi daging. Daging kamu juga adalah firman. Babi juga punya daging, berarti juga adalah firman. Adam di mana Adam? Tapi firman Bang, Bang. bukan dari Bapa. Adam Gua di penasaran nih. Adam ada di mana sekarang? Kenapa? Adam ada di mana dia kesian tuh sekarang? Udah di surga. Dia kan berdosa. Ada dia nggak Udah di berdosa surga. berarti. Karena sudah Berarti dia nggak ditebus. berdosa. Berarti ngapain juga penebusan dosa tuh Bang? Dia nggak berdosa. kok. Udah ditebus dia katanya. Berarti ditebus. Firaun juga ditebus nggak? Firaun ditebus nggak? Sudah ditebus. Oh jadi Firaun di surga sekarang? Enggak, karena kan dia Lah. kan bebal. Ini gimana ini kok pilih-pilih Tuhan ini? Dosanya sudah dihapus, tapi sampai hari kematiannya kan dia masih tetap bebal, nggak percaya sama Terus Musa. terus terus Malah itu ditebus Firaun sama Musa. nggak Firaun tunggu. Firaun nggak ditebus sama Tuhanmu. Tapi Adam ditebus. Dosa warisnya ditebus, tapi kebebalannya nggak ditebus. Jadi Adam sekarang berarti ada di surga gitu. Iya, di surga. Kalau Eva di mana Eva? Bininya Di surga. Di neraka lah. Ayolah Bang, kita laki-laki sama-sama. Perempuan masuk ke neraka aja Bang. Di surga. no jadi Karena masanya sudah ada penebusan, karena sudah ada penyaliban. dimusuhi Karena perempuan sudah semua di ada Mesia ini. Di situ, di tiang salib. Apa?
Karena sudah tercurah darah Kristus di salib. Makanya sudah Siapa aja sih yang ditebus Tuhan lu ketika Tuhan lu mati, yang ditebus dia siapa aja sih? Firaun nggak ditebus, tapi Adam ditebus. Semua Kalau Esau umat- ditebus nggak Esau? semua Semua umat manusia. Wah, semua umat berarti sama manusia. penjahat-penjahat zaman dulu masuk surga dong. masuk, tapi kan ada yang bebal. Tapi ada yang bebal. Contoh kayak Firaun. Dia kan masih Oh, Firaun dari doang. Musa. Firaun doang nggak ditebus guys. Yang lain ditebus guys. Aduh, Bang Misia kenapa nggak hidup zaman dulu aja? Banyak dosa-dosa Bang waktu itu masuk surga juga loh Bang, karena ditebus sama Tuhan loh. Bang Misia balik lagi deh hidup ke zaman dahulu, enak itu. Ngambil bini orang, ngambil apa, banyak orang nggak apa-apa. Pas Tuhan mati di abad pertama semua masuk Contohnya surga. saya sudah ditebus. Tapi kan Berarti kamu pasti masuk surga? pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa nggak mati aja sekarang? Bang, Karena kan saya Bang. belum mengikuti firman Tuhan, belum menjalani. Ya, ngapain ngikutin apa firman fungsi Tuhan saya lagi, di orang udah dunia. masuk surga kok. Loh, Bang, emang gunanya Bang, kamu ngikutin Abang. firman Tuhan apa? Bang, Kenapa? kayaknya repot banget. Padahal Tuhan pertama maafin aja, ngapain juga dia datang mati begitu? Kan lebih repot dia datang mati. Ya karena Dia senang direpotin, karena Bang. manusia itu nggak bisa menebus dosanya sendiri. Contoh, Iya kan, kalau tinggal dia misalnya- maafin kan, daripada dia yang mati. Ya makanya Tuhan itu turun. Itu caranya Tuhan memaafkan kami. Kenapa dia nggak bisa maafin aja gitu? Tuhannya mau direpotin, Karena cuma Tuhan yang bisa menghapus Nggak bisa. dosa. nggak bisa Tuhannya kayak gitu. Nggak bisa kan Putra? Iya kan, Tuhan yang tinggal maafin, dia nggak bisa ya. Dia harus Ya mati. Tuhannya Putra kan nggak bisa gitu maafin. Karena apa? Dia Beda bukan Bang, maaf- Tuhannya sama maaf Tuhan ya? kita. Tuhan Kalau- kita bisa maafin kalau- gitu. Kalau Tuhannya nggak Kalau bisa. Tuhan langsung mau maafi, kan Bukan. melanggar kodrat perintah dia sendiri. Kan Nah, dia itu kan bunuh memang nggak diri, bisa lebih dia. parah Dia nggak juga bisa kan? dia. Kan melanggar kodratnya sendiri sebagai Tuhan. Dia tunggu ya. Ketika Tuhan memaafkan Adam, dia melanggar kodratnya. Ketika dia jadi manusia, dia menjalankan kodratnya gitu. Ketika dia Makanya mati, saya- dia nggak menjalan. makanya Ketika saya dia bilang tadi, memaafkan Adam, Allah itu bentar, tidak Putra. bisa bersalah sama dosa. Iya, tapi ketika Yesus jadi manusia, dia malah jadi penembus dosa dan bahkan dikutuk menembus dosa orang dan mengambil dosa orang. Tapi katanya nggak bisa bersatu. Benar. Agak lain ini si Putra. Putra, ganteng. Gini. Ganteng doang Putra, serius. Dengar teman-teman ya. Tuhan mengampuni dosa Adam itu menyalahi kodrat. Sebentar, Putra, sambil kita diskusi begini, lu minum obat sakit kepala nggak? Enggak. Ini mama cacing. Ya Allah. Tapi kadang-kadang diskusi kayak gini-gini bikin kita jadi senyum loh guys. Maksudnya bikin kita jadi ini loh. Gini ya ternyata orang Kristen itu Asik gitu kok ya. orangnya kok. Asik loh ya. Nggak, bener loh, asik lah ya. Mereka percaya loh kalau Tuhan itu mengampuni berarti itu menyalahi kodrat. Tapi kalau Tuhan mati itu nggak nyalahin kodrat gitu loh. Kalau Tuhan ngambil keledai orang nggak nyalahin kodrat. Tuhan membunuh dirinya nggak nyalahin kodrat. Tapi kalau Tuhan mengampuni malah nyalahin kodrat gitu loh. Ini Tuhan atau apaan ya? Ya, makanya saya bilang Lucu tadi ya? Tuhan itu nggak bisa bersatu sama dosa. Makanya dia mengutus firman-Nya ke dunia melalui Menjadi Bunda berdosa. Maria, yaitu Yesus. Ya, dia tidak bisa bersatu dengan dosa, tapi menjadikan firman-Nya berdosa. Penebus bukan pendosa. Ya. Makanya dijelaskan Yesus itu Berdosa nggak nih, pernah- nih, saya kasih kamu data nih. Iya, maka Yesus Ya, nggak saya pernah kasih kamu berdosa. data ya. Nih. Isa nggak pernah berdosa. Ya, nih, ini nih baca nih. Aku nggak ngerti deh, Bas. Ini coba kamu baca sendiri aja deh. Nanti salah lagi nih. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Bahkan dia tidak berdosa loh. Dia sendiri adalah dosa loh. Dia tidak terkutuk, bahkan dia sendiri adalah kutuk. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Katanya nggak bisa bersalah. Ini Tuhan Bapak menjadikan anaknya jadi dosa. Ini bukan jadi berdosa ya lah. Ini beda. Kalian pakai bahasa Indonesia tuh gini ya. Uniriva berkotoran. Artinya Uniriva ini kena kotoran badannya. Bisa nggak dicuci? Bisa. Tapi Uniriva kotoran yang nggak bisa dicuci karena aku adalah kotoran. Jadi Yesus tidak dijadikan berdosa, tapi dijadikan dosa. Dia itu dosa. Yesus tidak terkutuk, tapi dijadikan kutuk. Kalau terkutuk itu bisa diangkat kutuknya kalau seandainya Tuhan menginginkan. Tapi dia sendiri adalah kutuk.
Lebih keji Tuhan kamu. Lebih ngeri. Masih mending jadi berdosa daripada jadi dosa. Tuhanmu sendiri jadi dosa Ya, loh. makanya saya jelaskan Dia tadi, yang tidak mengenal dosa Uni. telah dibuatnya menjadi dosa. Katanya Tuhan tidak bersatu dengan dosa. Ini Tuhannya malah jadi dosa. Apa-apaan putra, ganteng doang. Parah ini. Isa itu pernah berdosa enggak? Nabi Isa kan bukan Yesus. Ini kan mau melompat ke Al-Quran Iya. saya. Ini bedanya. Kenapa saya Enggak, jadi Kristen? enggak. Karena di Al-Quran tidak ada Enggak, gitu. saya Nabi mau terkutuk melompat gitu ke nggak ada. Al-Quran. Saya nggak mau Nabi ke Isa nggak ada Al-Quran. Nabi-nabi nggak ada yang berdosa. Nabi-nabi itu maksum. Nabi-nabi itu terjaga dari perbuatan maksiat. Tidak semua kesalahan Nabi itu adalah dosa. Nabi Ibrahim pernah berbohong mengatakan inilah yang menghancurkan berhala kecil itu berhala besar. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena dia tidak meniatkan kejahatan. Karena innama amalu biniat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau saya mendorong anak kecil, bukan berarti saya berdosa karena saya mendorong karena ada ular di kaki dia. Artinya niat saya untuk menyelamatkan anak itu. Maka ketika saya mendorong itu saya tidak berdosa. Niat saya bukan menyakiti dia tapi justru menyelamatkan dia. Inilah Islam, keadilan Tuhan. Tuhan kalian Nabi Isa pernah mencuri berbohong, Pak. permen di Alfamaret menjadi pembunuh ratusan orang sama aja dosanya. Kenapa? Nabi Isa Nabi Isa pernah- sama seperti Nabi lainnya. Iya, Nabi Isa Bukan pernah cuma Nabi berbohong. Isa. Nabi dalam Islam itu maksum. Nabi Isa nggak pernah berbohong. Nabi Isa di kitabmu yang Nabi Isa tidak pernah berbohong. Justru Yesus di kitabmu yang berbohong. Nabi Isa itu pernah mencuri. Nabi Isa tidak pernah berbuat maksiat. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat maksiat. Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat maksiat. Nabi Musa tidak pernah berbuat maksiat. Nggak pernah. Nabi itu maksum, terjaga. Gimana sih? Cuma di biblos kalian ya bang, yang dibuat begitu tuh bang, itu kayaknya Berarti salah deh. semua nabi di persepsi muslim ini nggak berdosa gitu, nggak ada satu dosa Ya enggak sekecil apapun. Makanya jadi nabi. Kalau berdosa ngapain jadi nabi coba? Emang Tuhan kita bodoh milih orang tapi milih sembarangan gitu? Ini loh yang diutus Tuhan itu memilih orang pilihan untuk mengajarkan ajaran yang benar, tapi kelakuannya kayak Dajjal. Berarti Tuhannya salah pilih. Saya aja kalau punya sekolah mau menjadikan ketua kelas di lokal kelas yang saya pimpin, saya akan pilih anak terbaik, anak terganteng, anak terpintar, anak tersantun. Kenapa? Ini akan jadi role model nanti. Ini kan jadi suri tauladan. Kok milih sembarangan? Masa saya pilih anak-anak yang nggak pernah masuk sesuai dengan jadwal jadi pemimpin? Hancurlah kelas itu. Karena Nabi itu tiruan nanti, role model. Sebagai suri tauladan, milih kok sembarangan. Saya aja yang manusia nggak mau milih sembarangan. Jangankan untuk milih Tuhan, milih suami aja saya milih-milih loh. Milih laki aja saya pikir-pikir loh. Ini orangnya normal nggak nih cara berpikirnya nih? Kalau udah pikirannya nggak normal, nggak bisa bedain mana ayam mana bebek, ngapain dia jadiin laki? Nanti dia nggak bisa bedain saya dan mama saya nanti. Malah yang ditidurin mama saya nanti. Bahaya ini. Ya, bahaya loh. Apalagi milih pimpinan untuk perusahaan saya. Berarti Iya, ya. di Al-Quran itu semua Kalau- nabi nggak ada dosanya, secuil apapun. Semua nggak ada nabi itu dosa. maksum. Iya, nggak nggak ada. dosanya, secuil apapun. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, makasih Uni ya. Iya. Putra Oh, turun ganteng ya. doang, Putra mikir atuh. Pikir-pikir lah, Putra, kasihan nih istri kamu. Kamu nggak bisa bedain mana perempuan mana laki nanti. Ngeri loh, nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia. Konsekuensinya nanti nggak bisa bedain mana laki mana perempuan. Nanti dia bilang, aku udah tidur sama kamu loh sayang katanya. Yang mana itu si Bambang katanya. Hanya kan itu perempuan juga, ngeri loh.